Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal ikhwah, sesi yang pertama ini sebagai muqaddimah. Kita insyaallah akan masuk ke dalam bahasan yang baru pada halaman 32. Taqsimul khabar bi'atibari qailih, pembagian kabar berdasarkan siapa yang mengucapkannya. Kita harus tahu kabar ini ucapan siapa? Apakah ucapan Allah? Apakah ucapan Allah? Apakah ucapan para sahabatnya? Apakah ucapan para tabi'in? Paham? Jika ucapan Allah artinya hadis qudsi. Jika tidak ada di dalam Al-Quran. Karena ucapan Allah ada dua macam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis qudsi. Ini ucapan Allah yang syar'i. Ada ucapan Allah yang kauni, yaitu kun fayakun. Yaitu Allah SWT menciptakan langit, bumi, seterusnya dengan kun fayakun. Ini namanya ucapan kauniyah. Ucapan syar'iyah yaitu syariat Allah Azza wa Jalla berada dalam Al-Quran atau hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jika ucapan Allah namanya hadis qudsi, jika ucapan Nabi namanya hadis marfu'. Hadis apa? Marfu'. Jika ucapan para sahabat namanya hadis mauquf atau asar mauquf. Jika ucapan para tabi'in atau tabi'in namanya hadis atau asar maqtu'. Namanya asar maqtu'. Baik. Hadis qudsi halaman 33. Hadis qudsi artinya disebutkan kepada Qudus. Qudus artinya suci. Halas? Suci. Apa artinya hadis qudsi? Apa yang dinukulkan kepada kita dari Allah. Halas? Yang disandarkan, dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jal. Halas? Melalui sanad yang tidak ada dalam Al-Quran. Ini namanya hadis qudsi. Seperti hadis dalam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, kata Allah Azza wa Jal, man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan apa? Memerangi beliau. Faham? Ini namanya hadis qudsi. Apa berbeda antara hadis qudsi dan Al-Quran? Ada banyak. Yang pertama, Al-Quran semuanya benar berkataan Allah. Ucapan Allah. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Namun hadis qudsi ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang falsu. Bahkan jumlah yang falsu lebih banyak daripada jumlah yang sahih dalam hadis qudsi. Jumlah hadis qudsi yang falsu, yang dhaif lebih banyak daripada hadis yang sahih. Ini yang pertama. Yang Al-Quran semuanya sahih, benar dari Allah Azza wa Jalla. Firman Allah dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Halas. Namanya secara mutawatir. Sampaikan kepada kita secara mutawatir. Namun hadis qudsi ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang falsu. Yang kedua, Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita membaca Al-Quran dalam salat. Namun hadis qudsi tidak. Boleh kita membaca dalam salat. Halas. Ini perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Baik, ikhwani. Hadis qudsi ada berapa hadis menumbulkan hadis-hadis qudsi. Berapa kitab menumbulkan hadis-hadis qudsi. Yang awalnya kata Nabi mensandarkannya kepada Allah. Halas, Nabi mensandarkan berkata ini kepada Allah Azza wa Jalla. Atau Nabi berkata Allah berfirman ini dan itu. Yang tidak berada di dalam Al-Quran Al-Karim. Ini namanya hadis qudsi. Dan hadis qudsi ada yang sahih, ada yang dhaif. Baik. Ini hadis qudsi. Mengenai hadis marfu', dan jumlah hadis qudsi sedikit, tidak banyak dibandingkan dengan hadis yang marfu', yang paling banyak hadis yang marfu'. Baik, hadis marfu' yaitu sabda Nabi SAW.
apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya hadis apa? Marfu'. Marfu' yang dinaikkan atau ditinggikan, sah? Ini kata marfu'. Karena kedudukan Nabi yang paling tinggi di antara manusia. Oleh kerana itu, kata Abu Hurairah, al-haditha rafa'ahu. Rafa'ahu artinya meninggikan hadisnya. Artinya ini apa? Sabda Nabi. Kedudukan yang paling tinggi di antara manusia, kedudukan siapa? Nabi SAW. Oleh kerana itu, hadisnya namanya apa? Marfu', yang ditinggikan, yang dinaikkan. Ini namanya marfu'. Halas? Hadis marfu' artinya hadis atau ucapan yang disandarkan, yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Dan hadis marfu' ini kata para ulama, ma udhifa ila nabi min qawlin aw fi'lin aw taqrir aw sifat. Apa yang dinisbatkan kepada Nabi? Ada empat hal. Ada berkataan. Ada berkataan Nabi. Ada perbuatan Nabi. Ada akhlak Nabi. Ada sifat Nabi. Sifat khilqiyah. Sifat ucapannya. Sifat penciptaannya. Ada empat hal yang dinisbatkan kepada Nabi. Ada berkataannya, ada perbuatannya, ada akhlaknya, ada sifatnya. Berkataannya seperti kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap amalan tergantung niatnya. Ini ucapan. Yang kedua, ada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis Jabir bin Abdullah, aku melihat Nabi minum sambil berdiri dari air Zam-Zam. Ada hadis Ali bin Abi Talib, beliau minum sambil berdiri di kota Al-Kufah. Kemudian dia berkata, ada orang di sini mengharamkan minum sambil berdiri. Oleh kerana itu saya sengaja minum sambil berdiri kerana saya melihat Nabi lakukan seperti ini. Masalah, ini perbuatan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak Nabi. Kata Aisyah, kanat khuluquhul Quran. Akhlaknya sesuai dengan Al-Quran. Bagaimana akhlaknya sama musuhnya, sama saudaranya, sama istrinya, sama anaknya, sama anak kecil, sama budak. Faham? Sama hewan. Akhlaknya, wa innaka ala khuluqun azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad di atas, bukan di bawah, bukan di dalam, di atas akhlak yang sangat agung. Akhlak ini secara mutlak sama setiap orang, walaupun musuhnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap ikhwan kita berakhlak sama kita sebagaimana Nabi berakhlak sama musuhnya, bukan sama saudaranya saja. Kondisi kita akan berbeda, ikhwani. Faham? Ini namanya akhlak dan sifat. Bagaimana sifat matanya, bagaimana mulutnya, bagaimana kalau dia berbicara, bagaimana cara, bagaimana kalau beliau berjalan, memberikan, menahan. Faham? Semua ini namanya sifatnya sallallahu alaihi wasallam. Semua ini yang saya sudah sampaikan, berkataan, perbuatan, akhlak dan sifat, ini termasuk dalam hadis marfu'. Artinya hadis marfu' bukan hanya ucapan Nabi. Kata masalan Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda ini dan itu. Bukan ini saja. Ini sebagian. Ketika perbuatan masuk ke dalam hadis marfu'. Ketika ucapan masuk dalam hadis marfu'. Ketika sifat atau akhlak termasuk dalam hadis marfu'. Dan hadis marfu' juga ada yang sahih, ada yang dhaif. Bahkan jumlah yang dhaif lebih banyak daripada jumlah yang sahih. Tayyib. Apa hukum hadis marfu' ikhwani? Hujjah syar'iyyah hanya berada dalam Al-Quran atau hadis qudsi atau hadis marfu' saja. Selain itu tidak ada hujjah. Berkataan para sahabat, hujjah atau tidak? Tidak hujjah. Berkataan para tabi'i, hujjah atau tidak? Tidak hujjah. Berkataan pendapat gurumu, hujjah atau tidak? Jika pendapat Abu Bakar tidak hujjah, apakah pendapat gurumu akan hujjah? Mustahil. Faham ikhwani? Yang hujjah saja jika perkataan ini disandarkan kepada Rasulullah saja. Faham ikhwani? Artinya hujjah syar'iyyah hanya Al-Quran,
hadis qudsi yang sahih, hadis Nabi SAW yang sahih saja. Selain itu tidak jadi hujjah. Oke, ikhwani? Taib. Hadis marfu', jika hadis marfu' ini sahih, artinya hukumnya wajib mempercayakannya, membenarkannya, wajib mengamalkan jika ada perintah, wajib menjauhkannya, meninggalkannya jika ada larangan. Paham? Wajib membenarkannya jika ada perintah, wajib mengamalkannya jika ada perintah, wajib atas kita untuk meninggalkannya jika ada apa? Larangan. Wajib sampaikannya kepada orang lain. Kita Nabi bersabda apa? Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Artinya seorang muslim merasa selalu tanggung jawab. Jika dia mengetahui salah satu kebenaran, dia harus sampaikan kebenaran ini. Jika dia tidak tahu, ya sudah. Tapi jika dia tahu tapi tidak sampaikan, dia berkhianat. Karena itu di dalam Islam tanggung jawab ini fardiyah, sendirian. Setiap orang merasa tanggung jawab. Agama ini bukan hanya atas para ulama atau para dai, tidak. Atas semuanya. Dan semua orang harus sampaikan sekemampuan dia. Ada yang mampu untuk berbicara, harus berbicara. Ada yang mampu untuk siapkan daurah seperti ini, dia harus. Ada yang mampu untuk share video bagi media sosial, harus. Artinya kelebanan dakwah ini luas sekali. Paham ikhwani? Bukan hanya dakwah ini hanya orang berbicara saja. Jika saya pandai berbicara tapi tidak ada tempat, tidak bisa sampaikan. Jika engkau bisa menyiapkan tempat tapi tidak laku, engkau khianat. Ada orang tidak bisa semua tapi bisa apa? Bisa berdoa kepada Allah. Dia harus doa kepada Allah untuk Allah memudahkan dakwah untuk maju. Dia berbahagia ketika dakwah maju, dia sedih ketika dakwah ini berhenti. Semua orang rasa tanggung jawab. Dan ini harus muncul. Paham ikhwani? Ini namanya hukum hadis marfu'. Taib, yang ketiga hadis mauquf. Mauquf, kata mauquf dari waqafa, berhenti. Berhenti atas siapa? Atas para sahabat. Artinya ini ucapan, ini perbuatan, ini pendapat para sahabat. Paham ikhwani? Ucapan, perbuatan, pendapat para sahabat. Ini namanya hadis mauquf. Namanya hadis apa? Mauquf. Mauquf artinya sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat. Baik ucapan, perbuatan, atau pendapat. Baik. Hadis mauquf. Siapa itu para sahabat? Siapa itu yang sahabat Nabi? Sahabat Nabi orang yang bertemu Nabi, beriman kepadanya dan mati atas iman. Orang bertemu Nabi, bertemu dengan Nabi SAW, beriman kepadanya, kemudian apa? Mati atas iman, tidak menjadi murtad. Ini namanya apa? Sahabat. Walau bertemu Nabi satu kali saja, namanya sahabat. Dan ini khusus Nabi. Kalau kita, kapan orang ini sahabat engkau? Jika ada, terus berapa tahun dia bersama engkau. Betul atau tidak? Baru kita bisa berkata apa? Ini sahabat engkau. Paham? Jika orang bertemu engkau satu kali satu majlis, kita bisa menganggap ini sahabat engkau? Tidak. Tapi karena Nabi ini khusus Nabi. Jika ada seorang beriman kepadanya, bertemu dengannya, kemudian mati atas iman, walaupun satu kali bertemu beliau, ini termasuk dalam golongan para sahabat Nabi radhiyallahu. Faham ikhwani? Termasuk dalam golongan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mauquf. Apa hukum hadis mauquf? Hukumnya tidak hujjah. Tapi kita menggunakan hadis mauquf atau ucapan para sahabat untuk beberapa hal. Yang pertama, jika mereka semuanya bersepakat pada salah satu hukum, ini sebagai ijma'. Ini baru jadi apa? Hujjah. Jika mereka bersepakat tentang apa? Hukuman ini. Artinya ini jadi apa? Hujjah syar'iyyah. Taib. Jika mereka berselisih dengan dua pendapat, tidak boleh orang yang setelah mereka, para tabi'in, membuat tiga pendapat. Artinya mereka membatasi fahaman dari nas ini. Masalah ini ada dua pendapat saja,
Tidak boleh orang setelah mereka datang dan membuat ada 3 pendapat. Tidak boleh. Kemudian fahaman mereka lebih dekat ke kebenaran daripada fahaman kita. Artinya kita harus mengikuti mereka. Faham? Mereka diridai oleh Allah, ditazkiyah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dita'dilkan oleh Allah azza wa jal. Oleh kerana itu amalan mereka, akhlak mereka, perbuatan mereka lebih baik di sisi Allah daripada kita. Fahaman mereka, hati mereka lebih bersih daripada kita. Lalu kita harus mengikuti mereka. Faham ikhwani? Oleh kerana itu Nabi SAW bersabda apa? Innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathiran. Barang siapa di antara kalian yang akan hidup setelah aku meninggal dunia, maka dia akan melihat ada banyak perselisihan. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian memegang kepada sunnahku, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah seorang khalifah rasyid yang akan berada setelahku, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Faham? Jika ada perbuatan mereka yang tidak ada dalam sunnah, kita harus mengikuti mereka, karena ini namanya takrir dari Rasulullah. Kerana di antara sunnah marfu' yang saya sudah lupa untuk sampaikan, ada perbuatan hadis marfu', ada berkataan, ada perbuatan, ada ikrar, kesetujuan, dan ada akhlak dan sifat. Apa kesetujuan? Seorang sahabat melakukan sesuatu dan Nabi melihatnya, lalu Nabi diam, masalan, diam, tidak mengingkari, artinya ini termasuk dalam sunnah Nabi SAW. Kerana Nabi mustahil melihat salah satu kebatilan dan Nabi diam. Tidak boleh bagi Nabi SAW. Kalau bagi kita mungkin saya takut, saya mengingkari, paham? Saya diam. Tapi kalau Nabi, tidak boleh beliau mentakhirkan penjelasan, paham? Sedangkan umatnya sangat perlu ke penjelasan beliau. Jika beliau melihat sesuatu diam, artinya ini termasuk dalam sunnah taqririyah, sunnah marfu'ah kepada Nabi. Ini perbuatan sahabat, tapi ini kesetujuan Rasulullah. Artinya Rasulullah sudah setuju. Baik ini perbuatan di hadapan Rasulullah atau di masa Rasulullah, walaupun Nabi tidak melihatnya. Kenapa? Kerana jika di dalam masa Rasulullah, walaupun Nabi tidak melihatnya, tapi wahyu sudah diam dari masalah ini. Jika wahyu diam, artinya ini hal biasa, termasuk dalam apa? Syariat. Kerana jika Nabi tidak tahu, Allah mengetahui. Paham? Bagaimana Allah mengetahui ada perbuatan seorang sahabat sekian dan ini batil? Allah tidak melarang. Pasti Allah menurunkan wahyu untuk menjelaskan. Jika tidak ada wahyu menjelaskan dan ini berita ini sudah ada, maka artinya ini kesetujuan dari syariat. Paham ikhwani? Ini kesetujuan dari syariat. Ini di masa Nabi. Setelah Nabi tidak boleh sama sekali ada sesuatu baru sama sekali dalam agama. Kerana wahyu sudah sempurna. Jika Nabi masih ada, wahyu belum sempurna, maka mungkin ada salah satu orang lakukan sesuatu, paham? Lalu Nabi SAW setuju atau tidak, paham? Ini di masa Nabi wajar. Tapi ketika Nabi sebelum meninggal dunia, al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini aku sudah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Tidak boleh ada orang ada sesuatu, kerana agama sudah sempurna. Paham ikhwani? Ini namanya sunnah taqririyah. Sunnah taqririyah. Baik. Artinya mauquf, hukumnya tidak hujjah. Tapi jika ada hadis asar mauquf dari sahabat sahih, beliau menjelaskan salah satu ayat, tidak ada khilaf, ini hujjah. Tafsirnya jadi hujjah. Kenapa? Karena tidak ada khilaf dari sahabat yang lain dari tafsir masalan seorang sahabat ini. Paham? Atau fahaman beliau akan jadi kuat untuk kita memahami ayat ini sesuai dengan masalah Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud atau yang lain. Baik. Tapi kalau untuk jadi hujjah, tidak jadi hujjah. Kerana hujjah syar'iyyah berada di mana? Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih saja. Tapi perbuatan sahabat, berkataan sahabat tidak jadi hujjah. Baik ikhwani. Al-hadis al-maqtu', hadis yang maqtu' atau asar maqtu'. Boleh kita berkata hadis, boleh kita berkata asar, dan lebih kuat kata asar. Asar ini jika
berkataan orang tabi'i atau sahabat. Hadis jika berkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulama terkadang menggunakan hadis untuk semuanya dan asar juga untuk semuanya. Artinya ada mutaradifat, makna dekat, tidak ada masalah. Asar maqtu' yaitu yang disandarkan kepada seorang tabi'i. Engkau harus tahu tabi'i ini bukan satu macam, bukan satu gulunan. Tabi'i ini ada banyak macam. Ada tabi'i yang besar, mayoritas guru mereka para sahabat. 90% dari guru mereka dari sahabat Nabi. Ini namanya tabi'in besar. Ada tabi'in setengah, wasat. Awasat tabi'in. Yang 50% saja gurunya dari sahabat Nabi, 50% yang lain dari tabi'in. Ada yang kecil, tabi'in yang kecil, yang dia mendengar dari masalah apa? Satu atau dua dari sahabat Nabi saja. Dan selain itu dari kalangan tabi'in atau tabi'i tabi'in. Ini dari apa? Ini kalangan tabi'in. Ada tabi'i tabi'in juga. Ada tabi'i tabi'in besar, ada wasat, ada tengah. Ada tabi'i tabi'in. Faham ikhwani? Artinya tabi'in ini yani orang yang mengikuti para sahabat. Faham? Yang datang setelah para sahabat. Berada di zaman sahabat atau setelah zaman para sahabat. Faham? Ada tabi'in, ada tabi'i tabi'in, ada tabi'i tabi'in. Setiap hal seperti ini ada besar, ada tengah, ada kecil. Besar, tengah, kecil dan seterusnya. Faham? Baik. Tabi'in apa artinya kata tabi'i? Tabi'i yaitu orang yang menemui sebagian dari sahabat Nabi dengan iman kepada Allah dan mati atas iman. Menemui sebagian dari para sahabat Nabi. Ini namanya orang tabi'i. Baik. Seperti siapa? Seperti banyak. Al-Hasan Al-Basri, Imam Malik. Imam Malik ini dari sigar, dari kalangan tabi'i tabi'in. Bukan dari tabi'in, dari tabi'i tabi'in. Karena Imam Malik tidak menemui sahabat Nabi. Faham? Tapi masalah Imam Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri, beliau ini dari sigar tabi'in. Karena beliau menemui Jabir ibn Abdullah dan Anas ibn Malik. Dan ada 3 sahabat beliau menemui mereka. Ini dari sigar tabi'in. Faham? Ada masalah Muhammad ibn Sirin, ini kibar tabi'in, ini menantu Abu Hurairah. Dan mayoritas guru beliau dari kalangan sahabat. Baik. Apakah asar maqtu' ini sah hujjah atau tidak? Ketika asar mauquf tidak hujjah, apakah asar tabi'in akan hujjah? Tidak. Baik. Apa buah dari kita mengetahui ini asar tabi'in? Buahnya pandangan mereka lebih bagus daripada pandangan kita. Kita mengikuti mereka dengan kebaikan. Allah berfirman apa? Walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Apa artinya ihsan? Artinya tidak ada tambahan, tidak ada kekurangan. Ini namanya ihsan. Paham? Ihsan seakan-akan saya melihat mereka. Saya mengikuti mereka. Mereka ucap, saya ucap. Diam, saya diam. Gerak, saya gerak. Paham? Berhenti, saya berhenti. Ini namanya ihsan. Baik. Artinya macam kabar berdasarkan siapa yang mengucapkannya ada berapa macam? Ada berapa macam? Ada 4. Yang pertama hadis qudsi. Yang kedua hadis qudsi yang dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang tidak ada dalam Al-Quran. Yang kedua hadis marfu' dinisbatkan kepada Nabi SAW, baik berkataannya, berbuatannya, kesetujuannya atau sifatnya dan akhlaknya. Yang ketiga hadis mauquf. Hadis atau asar mauquf yang dinisbatkan, disandarkan kepada para sahabat Nabi, baik berkataan mereka atau perbuatan mereka atau kesetujuan mereka. Yang keempat asar maqtu' dinisbatkan kepada para tabi'in, baik berkataan mereka atau perbuatan mereka. Okey ikhwani? Baik, hujjah di mana? Hujjah di dalam asar hadis qudsi atau hadis marfu'. Baik. Apakah semuanya membagi 2 bagian? Ya. Apa bagiannya? Yang diterima, yang ditolak. Kapan diterima? Jika dikumpulkan badannya semua syarat-syarat hadis sahih. Ditolak jika ada halangan salah satu syarat atau lebih dari hadis sahih. Faham? Artinya hadis qudsi, hadis marfu', mauquf, maqtu' bisa jadi sahih, bisa jadi
dhaif atau palsu atau maudhu'. Jika terkumpul badannya syarat-syarat yang ulama menyebutnya untuk menerima hadis atau menurutnya. Ini ikhwani, macam hadis berdasarkan siapa? Berdasarkan siapa yang mengucapkannya. Ini berkataan siapa? Taib, kita harus tahu ini kenapa? Karena kita harus tahu berkataan ini apakah jadi hujjah atau tidak. Jika tidak hujjah, apakah berkataan ini, fahaman ini sebagai ijma' atau tidak? Apakah ada khilaf atau tidak? Khilaf ini ada berapa pendapat? Ada 10, tidak boleh engkau membuat 11. Faham ikhwani? Ini bahasan yang pertama. Bahasan yang kedua dalam halaman 45. Tapi bahasan yang sebelum ini sudah jelas atau tidak? Ada yang mau tanya? Nah, sebelum kita pindah, silakan Pak. Tidak. Apa yang disandarkan kepada Nabi sebelum beliau jadi Nabi, ini bukan hujjah. Ini bukan hujjah. Kecuali dinukulkan di hadapan Nabi dan Nabi diam atau setuju. Ini baru akan jadi hujjah. Karena hujjah syar'iyyah dari beliau sebagai Nabi. Sebagai manusia biasa, sebelum beliau diutus, bagaimana jadi hujjah? Paham? Bagaimana jadi hujjah? Oleh kerana itu hujjah jika beliau sudah jadi Nabi, diutus dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kemudian Nabi ketika setuju terhadap hal seperti ini, boleh. Kemudian ada hal yang lain, Nabi maksum. Nabi apa? Maksum sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau masih kecil, sampai beliau, kecil ini tidak boleh wasafkan namanya kecil. Ini untuk kita, bayi kecil. Jika beliau masih bayi, sampai beliau meninggal dunia, beliau dimaksum. Beliau maksum. Beliau apa? Maksum. Dan ada banyak berita dari sirah nabawiyah menjelaskan bagaimana beliau maksum. Walaupun beliau belum diutus. Sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Baik, ikhwan. Ada soal yang lain? Silakan. Kita akan terang. Akan datang. Ya, belum. Ini yang paling penting dalam bahasan kita. Ini semuanya namanya muqaddimah. Muqaddimah untuk materi kita. InsyaAllah kita akan jelas. Ada soal yang lain? Silakan. Melalui Jibril. Semuanya melalui Jibril. Semua hadis qudsi melalui Jibril. Nabi SAW, apa yang beliau Allah berfirman apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak mengucap sesuatu dengan hawa nafsunya. Tidak hanyalah wahyu dari Allah. Semuanya wahyu. Artinya apa yang Nabi sampaikan ini wahyu. Halas? Tidak ada wahyu artinya ada apa? Hawa nafsu. Tidak, jika engkau tidak memegang wahyu artinya engkau mengikuti apa? Hawa nafsu. Waliyahzubillah. Naam. Baik, kita lanjut. Kalau untuk ada akhwat, betul? Ada akhwat mengikuti kita? Jika ada untuk para akhwat, barakallahu fihinna, jika ada soal silakan tulis kemudian sampaikan kepada kita insyaallah. Dan ada pertemuan khusus besok insyaallah untuk tanya jawab saja. Paham? Saya mungkin mohon maaf cepat saya menjelaskan karena tanya jawab mungkin lebih utama daripada penjelasan kita. Paham? Supaya apa yang tidak engkau faham kita bisa menjelaskan lagi dalam tanya jawab insyaallah. Baik. Kita dalam bahasan pada halaman 45. Taqsimul khabar bi'atibar 'adad turuqihi. Pembagian khabar berdasarkan jumlah bilangan sandarannya atau sanadnya. Paham? Bagaimana berapa sanad sampaikan kabar ini sampai kepada kita. Pembagian kabar berdasarkan jumlah bilangan sanadnya. Baik. Yang sebelum ini pembagian kabar berdasarkan apa? Siapa yang mengucapkannya. Ini sesuai dengan jumlah bilangan sanadnya. Berapa sanad hadis ini sampaikan kepada kita. Ini penting sekali ikhwan. Baik.
hadis yang sampaikan kepada kita dari Nabi SAW tidak terbang. Dan kita tidak melihat Nabi langsung dengar. Kita tidak mendengar langsung Nabi SAW. Tapi ini datang kepada kita melalui sanad. Sanad ini banyak macam. Sanad ini boleh jadi dalam setiap sanad, setiap perawi ada satu perawi saja. Artinya dari Nabi, salah satu sahabat Nabi saja yang mendengar hadis ini. Dari sahabat ini satu orang tabi'in saja. Dari seorang tabi'in ini ada seorang tabi'in saja. Dari seorang tabi'in ada seorang tabi'in atba' saja. Dari orang ini hanya satu imam saja yang menulis karya ilmiah. Faham? Satu dalam setiap tabaqah. Tabaqah ini artinya generasi. Ini namanya hadis gharib. Ini namanya apa? Gharib atau fardu. Gharib kalau bahasa Indonesia asin. Faham? Fardu sendirian saja. Sendiri. Setiap tabaqah ada satu orang saja. Ini namanya hadis apa? Gharib. Faham? Ini namanya satu hadis saja, satu sanad saja. Setiap tabaqah, setiap generasi ada satu nama saja. Faham? Ada satu nama saja. Baik. Mungkin supaya lebih jelas kita di sini. Masalan di sini Nabi SAW. Afwan, ana tulis bahasa Arab ya. Dan tulisan di sini akan buruk sekali walaupun bahasa Arab karena tidak biasa tulis di iPad. Paham? Di sini ada Nabi SAW. Alas? Di sini ada salah satu sahabat Nabi. Di sini ada salah satu tabi'in. Di sini ada salah satu tabi'in. Di sini ada salah satu tabi'in. Di sini ada yang masalah Al-Imam Al-Bukhari. Ini namanya apa? Hadis gharib. Gharib atau fardu. Alas? Hadis gharib atau fardu. Seperti hadis apa? Innamal a'mal binniyat. Innamal a'malu binniyat. Ini hadis gharib. Yang dengar dari Nabi hanya Umar bin Khattab saja. Dan Umar bin Khattab hanya Muhammad bin Ibrahim At-Timi. Dari beliau hanya Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Satu rawi dari satu rawi saja. Ini namanya hadis apa? Gharib. Taib. Jika dengar dari Nabi di sini dua sahabat. Ada satu di sini, ada dua di sini. Ada dua sahabat. Dan sama. Dari dua sahabat ini ada satu orang saja, dari satu orang, dari satu orang. Ini namanya apa? Hah? Ini namanya apa? Hah? Taib. Terakhir ini nanti kita akan menjelaskan ini. Taib. Hadis gharib artinya jika ada di salah satu tabaqah ini namanya ikhwani, ini namanya apa? Ini namanya tabaqah. Dan ini namanya tabaqah. Artinya generasi. Ini namanya tabaqah. Ini namanya tabaqah. Ini namanya tabaqah. Okey? Satu tabaqah yang paling kecil jumlahnya kita berikan hukum. Yang paling kecil di sini apa? Satu. Artinya ini gharib. Baik. Jika dengar dari Nabi SAW, masalan di sini Nabi SAW dengar dari beliau dua sahabat. Ini yang pertama, ini yang kedua. Dari satu sahabat ini, satu tabi'in lagi. Dari ini, satu tabi'in lagi. Dari ini yang punya karya ilmiah. Ini satu tabi'in lagi. Ini satu tabi'in lagi. Yang ini karya ilmiah juga. Faham? Ini namanya apa? Namanya aziz. Hadis ini namanya apa? Namanya aziz. Kenapa aziz? Karena tabaqah yang paling kecil di sini berapa? Semua dua. Betul? Ini namanya aziz. Aziz ketika ada dua orang yang minimal dalam setiap tabaq, dari satu tabaq yang paling kecil. Marabahu isnan fa aksar fi aqalli tabaqah, yang diriwayatkan oleh dua orang atau lebih. Minimal dua orang. Minimal di sini ada dua orang. Betul? Di sini juga ada dua orang. Di sini ada dua orang. Okey? Baik. Jika di sini ada tiga orang. Halas? Ada yang tiga. Di sini ada orang, di sini ada orang, di sini ada yang punya karya ilmiah. Artinya ini namanya apa ikhwani? Masyhur. Masyhur ma rawahu salasa fa aksar fi aqalli tabaqah. Yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih.
di satu tabaqah yang paling kecil. Yang paling kecil di sini 3. Artinya ini hadis apa? Masyhur. Artinya hadis membagi 3 bagian. Gharib atau fardu, dan aziz dan masyhur. Gharib, aziz, masyhur. Gharib ini jika apa? Satu orang saja di tabaqah yang paling sedikit. Aziz 2 orang di tabaqah yang paling sedikit. Masyhur 3 orang di tabaqah yang paling sedikit. Mungkin ada 4 orang, 5 orang, ini juga namanya masyhur. Okey ikhwani? Ini namanya masyhur. Taib. Ini ujian untuk antum. Di sini masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halas? Sudah dengar dari Nabi? Di sini Ibnu Abbas. Di sini Abu Hurairah. Di sini Abdullah Ibnu Umar. Di sini masalan Tawus. Di sini Ibnu Sirin. Di sini Tawus. Hadis ini namanya apa ikhwani? Masyhur atau aziz? Aziz kenapa? Di sini berapa orang? 2. Tabaqah yang kedua ini tabaqah yang pertama, ini tabaqah yang kedua. Tabaqah yang kedua ini ada berapa orang? 2. Tawus ini 1 orang, dan Ibnu Sirin artinya berapa orang? 2. Artinya ini hadis apa? Aziz, betul? Taib, mumtaz. Taib, hadis ini kalau di sini ada Umar bin Khattab, di sini ada Ibnu Sirin. Hadis ini apa? Kenapa aziz? Karena ada ini 1 orang, ini yang kedua. Ada 2 orang saja di tabaqah yang paling kecil. Faham ini atau tidak? Faham ini. Taib. Afwan. Di sini ada Mujahid. Ini hadis apa? Kenapa masyhur? Tabaqah yang paling kecil ada berapa orang? 1, 2, 3. 3 orang. Paham ikhwani? Baik. Kalau masalan di sini Tawus masalan Mujahid. Tawus Mujahid. Hadis ini apa? Aziz, betul? Kenapa aziz? Karena ini 1, ini 2. Betul atau tidak? Baik. Kalau di sini ada Umar, di sini ada dari Umar ada orang yang lain, di sini ada orang yang lain. Ini hadis apa? Kenapa? 1 orang di mana? Di Umar. Ini gharib. Kena riwayat dari Nabi apa? 1 orang saja. Faham ini ikhwani? Mudah atau susah? Mudah sekali, betul? Hadis yanqasim ila bagian hadis berdasarkan berapa sanadnya. Dan sanadnya ini tergantung, paham? Tabaqah yang paling sedikit, bukan yang paling banyak. Mungkin dari para sahabat masalan ada 14 sahabat. Dari tabaqah tabi'in ada 1. Dari tabaqah tabi'in ada 50. Tabi'in ada 100. Artinya ini hadis apa? Gharib, karena tabaqah ini 1 orang saja. Paham ikhwani? Artinya kita berikan hukum terhadap tabaqah yang paling sedikit, bukan yang paling banyak. Paham? Yang paling sedikit, bukan yang paling banyak. Seperti kita berikan hukum atas hadis sesuai dengan perawi yang paling lima. Masalan, jika ini semuanya siqah hafiz, hafalan mereka kuat, dan yang 1 ini saja hafalan dia dhaif, dan mereka ini semuanya imam, semua ini juga semua imam, tapi ini saja yang dhaif. Artinya hadis ini apa? Dhaif. Karena kita berikan hukum sesuai dengan apa? Yang paling lima, baik hafalannya atau jumlahnya.
Paham ikhwani? Ini sudah jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas, alhamdulillah. Taib. Taban sebagian ulama membagi hadis ke dua bagian. Namanya mutawatir dan ahad. Mutawatir dan ahad. Hadis ada dua bagian, mutawatir dan ahad. Kalau ahad yang saya sudah sampaikan, ada 3 jenis. Ada gharib, ada aziz, ada masyhur. Gharib, aziz, masyhur. Gharib, aziz, masyhur ini membagi berapa bagian ikhwani? Ini ada 2 bagian. Gharib, aziz, masyhur. Ada sahih, ada dhaif. Apa itu mutawatir? Sebenarnya yang membagi ini 2 bagian bukan ahli sunnah, tetapi ahli ahwa, mu'tazilah dan yang lain. Kenapa? Mereka ini membatalkan hadis-hadis yang melawani akidah mereka. Dan mayoritas hadis berada di mana? Di hadis ahad. Hadis mutawatir ini mungkin ada 2 atau 3 atau 5. Sedikit sekali jumlahnya. Dan ada khilaf antara ulama, apakah ini mutawatir atau tidak. Mutawatir ini artinya sampaikan kepada kita seperti Al-Quran sampaikan kepada kita. Jumlah mereka dalam setiap tabaqah banyak sekali. Jumlah mereka dalam setiap tabaqah banyak sekali. Tidak bisa kita menghitun mereka. Paham? Ini namanya hadis mutawatir. Jika kita bisa menghitun, paham? 1 orang, 2 orang, 3 orang, 5 orang, ini kita bisa menghitun. Ini namanya hadis apa? Hadis ahad. Ahad artinya sendiri, 1 orang. Hadis ahad membagi ada 3 bagian. Gharib, aziz, masyhur. Dan gharib, aziz, masyhur ada membagi dua hal. Sahih dan dhaif. Orang ahli ahwa melihat banyak ada hadis Nabi melawani akidah mereka. Mereka tidak ingin menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan banyak hal dalam akidah kepada hari akhir. Maka mereka apa? Supaya mereka keluar dari masalah ini, mereka berkata, kita hanya menerima hadis mutawatir saja di dalam akidah. Jika hadis ahad, kita menolak. Paham ikhwani? Kita menolak. Ini musibah besar ikhwani. Ini musibah besar. Kerana mayoritas hadis Nabi hadis ahad. Dan ahli sunnah wal jamaah tidak membedakan antara hadis mutawatir dan hadis ahad. Semuanya sama, semuanya hujjah. Jika sudah tetap, jika sudah sahih. Okey ikhwani, lalu kita tidak ingin membahas ini. Dan bahasan ini berada dalam usul fiqh bukan hadis. Berada dalam usul fiqh bukan dalam hadis. Oleh kerana itu, hadis membagi 3 bagian berdasarkan sanadnya. Ada gharib, ada aziz, ada masyhur. Dan semua hal ini, gharib atau aziz, masyhur, membagi 2 bagian. Ada sahih, ada dhaif. Sahih yang terkumpul badannya syarat-syarat hadis sahih. Dhaif yang sudah hilang 1 atau 2 dari hadis yang sahih. Faham ikhwani? Taib. Mumtaz. InsyaAllah kita cepat banyak yang kita selesai. Ini bahasan yang sekarang kita mulai dengan yang harus dipraktikkan. Harus ada praktik. Faham? Atau pekerjaan ilmu tahqiq berdasar apa? Dari sekarang. Mulai dari sekarang. Al-khabar al-maqbul. Hadis yang makbul, yang diterima. Atau hadis yang sahih. Kenapa kita berkata hadis yang diterima? Karena ini ada berapa bagian? Ada hadis sahih, ada hadis hasan. Paham? Lalu kita berkata apa? Hadis yang diterima. Alas. Dan ada hadis yang ditolak, yang dhaif dan semacamnya. Ada dhaif sekali, ada salah, ada falsu, ada yang lain. Taib. Apa syarat hadis sahih? Apa syarat hadis sahih? Hadis sahih maknanya ma rawahu adlun dhabit. Apa yang diriwayatkan oleh seorang adl dan ahli dhabt dengan sanad yang tersambung dan selamat dari illah atau syashad. Ini namanya definisi hadis sahih. Apa yang diriwayatkan oleh seorang adl. Adl, apa artinya adl? Kita akan jelaskan. Dhabit. Alas, yang hafal. Dhabt artinya hafalan. Dengan sanad yang tersambung, bukan terputus.
Kemudian selamat dari cacat. Selamat dari aib, cacat. Faham? Jika semua syarat ini terkumpul, artinya kita harus menerima hadis ini. Taib ikhwani. Ini syarat hadis sahih. Yang pertama adalah, yang kedua dabat, yang ketiga ittisalus sanad, yang keempat as-salama min al-ilal al-mu'assir. Yang pertama adalah setiap rawi harus mempunyai adalah. Setiap rawi harus mempunyai adalah. Apa artinya adalah? Ini namanya خلاص adalah. خلاص adalah. Apa artinya adalah ikhwani? Adalah, faham? Artinya ada agama, ada kebiasaan. Agama harus kuat, kebiasaan harus sesuai dengan masyarakat. Tidak ada sesuatu aneh. Baik, belan-belan. Ini syarat yang pertama, harus terkumpul pada setiap rawi dalam hadis. Yang pertama adalah. Apa artinya adalah? Ya malakatun tahmilu sahibuha. Ini halaman 61. Malakatun tahmilu sahibuha ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Dia salah satu sifat yang menjadikan pemiliknya selalu dalam ketakwaan dan memiliki muru'ah, wibawa, harga diri. Jelas? Artinya setiap rawi harus apa? Mempunyai dua hal. Yang pertama agama, kuat. Yang kedua harga diri, yaitu kebiasaan. Agama dari masalah takwa. Apa artinya takwa? Takwa artinya seorang melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Apakah di syarat orang yang bertakwa tidak boleh melakukan maksiat? Tidak ada, tidak ada maksum. Artinya jika dia melakukan maksiat, tidak boleh dia apa? Menyabarkannya atau mengiklankannya, faham? Atau dia harus terus bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Atau man kanat aghlab ahwaluhu ta'atul ajal. Atau orang yang mayoritas kedudukannya atau kondisinya dia bertaat kepada Allah. Ini namanya taqwa. Artinya agamanya kuat. Orang Masya Allah menjaga salatnya setiap fardu dalam jamaah, menjaga Qur'annya, menjaga kehormatan keluarganya, menjaga kehormatan para muslimin. Faham? Ini namanya agama kuat. Kenapa ulama mensyaratkan agama kuat? Kerana agamanya ketika lemah, maka apa yang mencegah beliau dari berdusta atau ada sesuatu menisbatkannya kepada Nabi? Tidak ada jaminan. Oleh kerana itu harus agamanya kuat. Dan hal tersebut ini terlihat oleh kita. Kita bisa mengetahui orang ini agamanya kuat atau lemah. Bagaimana? Dari perbuatannya. Orang ini tidak hadir di masjid, di jamaah. Faham? Sedangkan kita tangga beliau. Kita tahu apakah dia jamaah atau tidak. Dia ada banyak fardu dia tidak jamaah. Sedangkan dia dalam rumah. Atau dia melakukan maksiat. Dia mendengar musik. Faham? Atau teman dia selalu orang yang buruk. Artinya agamanya tidak kuat. Bagaimana saya menerima? Faham? Ilmunya atau hadisnya. Tidak bisa. Agamanya kuat. Mencegah beliau dari perbuatan apa? Berbuatan hal yang merusakkan agamanya. Dia selalu menjaga agamanya. Kerana ketika ada perawi menjaga agamanya, artinya kita berarti apa? Menerima ilmunya. Contoh, jika orang ada merukuk. Satu orang alim. Dia merukuk dan kasih kajian. Apakah engkau bisa menerima ilmunya? Tidak bisa kan? Tidak bisa menerima ilmunya. Jika ada orang cerita tentang apa? Tentang hijab dan ini, sedangkan istrinya, anaknya tidak berhijab. Apakah saya bisa menerima ilmunya? Tidak. Jika ada seorang masalah da'i, dia cerita tentang keharamannya berdusta, faham? Harus akhlak yang baik dan tidak boleh khianat dan ini. Sedangkan muamalah beliau bersama kawan-kawannya banyak khianat, banyak berdusta. Apakah saya bisa menerima ilmunya?
Tidak boleh sama sekali. Oleh kerana itu harus orang yang sebagai guru, yang sebagai syekh, yang sebagai pemimpin agama harus sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Artinya harus terlihat ucapannya di atas perbuatannya. Harus jadi abah, contoh yang baik. Ini namanya syarat yang pertama, agama, kuat. Syarat yang kedua namanya muru'ah, wibawa, harga diri. Harga diri ini dalam hal apa? Apakah dalam hal agama? Tidak. Kalau dalam hal agama ini akan taqwa atau maksiat. Tapi harga diri di dalam hal yang mubah, kebiasaan, adat. Contoh masalah, contoh. Di Indonesia, jika ada orang, ada sebagian desa di sini atau kampung, saya sudah melihat, jika ada orang memakai jubah Arab seperti ini aib. Mereka berkata jubah ini untuk wanita bukan untuk laki-laki. Faham? Jika saya pakai jubah dan pergi ke sana, apakah mereka menerima dakwah saya? Mustahil. Betul atau tidak? Mereka mencela saya. Faham? Mereka mencela saya. Betul atau tidak? Baik. Jika di sini di masalan beberapa tempat, jika masalan ustaz memakai pantalon, celana biasa, pantalon. Faham? Seperti ini. Menerima ilmunya atau tidak? Menerima kerana ini biasa. Faham? Semua pakaian ini tergantung adat. Tergantung apa? Adat. Selama tidak ada isbal, tidak ada yang menerangkan aurat, artinya biasa, tidak ada masalah. Dan lebih anjurkan kita meneladani atau menjalankan adat kaum kita selama tidak apa? Tidak diharamkan oleh syariat. Faham ikhwani? Baik. Kalau masalah di sebagian negeri Arab, jika saya memakai pantalon, celana di bawah ini, dan kemudian ada celana di atas, sebagai orang guru dalam masjid, mereka melemparkan saya dengan batu. Mereka mustahil menerima ilmu saya. Bahkan ada beberapa tempat, jika ada imam tidak pakai surban, tidak boleh dia jadi imam. Mereka langsung cabut beliau. Ada beberapa tempat seperti ini. Faham? Lalu ini kebiasaan. Ini tidak termasuk dalam apa? Dalam masalah agama. Kerana kondisi pakaian, tidak ada perintah dari Nabi harus antum pakai jubah begini, tidak ada. Nabi SAW pakai pakaian sesuai dengan apa? Kaumunnya. Tapi Nabi melarang apa? Melarang kita memakai pakaian syuhrah. Paham syuhrah? Untuk orang ini terkenal, dia pakai pakaian masalan dari kulit ular masalan. Kenapa seperti ini? Oh, supaya orang mengenal saya. Paham? Ini haram. Atau ada isbal untuk laki-laki, ini haram. Yang lain, selama tidak menjelaskan aurat baik untuk laki-laki maupun perempuan, halal. Paham ikhwani? Ini untuk laki-laki. Paham? Artinya ini masuk ke dalam kebiasaan. Paham? Di zaman Nabi masalan, kebiasaan mereka, rambut mereka panjang. Paham? Rambut mereka panjang untuk laki-laki. Dan ini tanda kemuliaan orang ini, kekuatan orang ini. Baik, Nabi juga meminjamkan rambutnya SAW. Dan para sahabat ini biasa. Apakah ini termasuk dalam sunnah? Tidak. Tidak masuk dalam sunnah. Kerana Nabi tidak menanzurkan, Nabi tidak memerintahkan. Ini hanya kebiasaan kaumunnya dan beliau sesuai dengan kebiasaan kaumunnya. Selama tidak ada yang larangan dari syariat. Jika di masa sekarang orang memanjangkan rambutnya, aneh atau tidak? Aneh. Tidak boleh seorang ustaz melakukan hal seperti ini. Kecuali orang sudah tahu sunnah dan ini boleh, silahkan. Paham? Tapi orang tidak mengenal sunnah. Mereka melihat orang ustaz rambutnya panjang, janggutnya panjang, mereka, oh ini orang jin. Paham? Mereka akan jadi lucu di hadapan mereka. Tidak boleh. Tidak boleh. Baik. Ini sudah terjadi di kampung di Mesir. Seorang guru, dia Masya Allah baru hijrah, lalu rambutnya panjang sekali dan jenggutnya panjang sekali. Dan dia memakai motor. Bayangkan, jika dia memakai motor, rambutnya terbang dan jenggutnya terbang. Lalu anak kecil kata, oh ada jin pakai motor. Paham?
Karena tidak biasa, mereka tidak membiasakan ini. Lalu harga diri kita artinya orang melakukan hal yang biasa di dalam mata masyarakat. Selama tidak ada larangan dari agama. Atau meninggalkan hal yang tidak terbiasa di dalam mata masyarakat. Paham ikhwani? Selama ini tidak masuk ke dalam apa? Agama. Seperti apa? Seperti isbal. Sekarang mereka membiasa apa ada? Ada isbal. So, isbal itu pakaian di bawah mata kaki. Faham? Apakah boleh kita isbal? Untuk kita tidak melanggar mereka? Tidak boleh, kerana ada larangan. Ada apa? Larangan. Nabi mencegah kita, melarang kita untuk memakai apa? Isbal untuk laki-laki. Tidak boleh engkau berkata, saya harus sesuai dengan masyarakat. Tidak boleh ini. Tapi kalau hal yang terbiasa, silahkan. Paham ikhwani? Taib. Ini pelajaran penting sekali ikhwani. Untuk kita sebagai orang da'i, tidak boleh kita selalu menilisihi masyarakat. Jika ini apa? Mubah. Faham? Lebih bagus kita meneladani mereka atau akan seperti mereka dalam hal yang mubah. Supaya mereka menerima apa? Akan mudah untuk menerima dakwah kita. Wallahu a'lam. Taib. Ini namanya adalah. Adalah ini ada berapa hal. Siapa itu orang adil? Siapa itu orang adil? Alas? Orang adil yaitu yang pertama orang Muslim. Alas? Yang pertama orang Muslim. Artinya jadi kalau orang kafir boleh saya menerima beritanya? Hah? Boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh. Paham? Jika Allah memerintahkan kita, jika orang Muslim tapi fasik membawa berita kepada kita, kita harus tabayyun. Apa lagi orang kafir? Tapi sekarang di masa kita lebih percaya kepada apa? Berita orang kafir, sah. Jika ada berita dari orang kafir, macam dari radio yang terkenal dari orang kafir, saya tidak mau sebut nama radio ini, maka kita apa? Oh, ini berita bagus. Ini dari Eropa, ya Allah. Faham? Ini masalah ikhwani. Adil, sebab orang adil yang pertama orang Muslim. Yang kedua orang baligh. Orang baligh. Baligh ini artinya apa sudah? Berakal. Faham? Bukan bayi kecil, bukan anak masih 4 tahun atau 5 tahun. Tidak. Harus apa? Orang baligh. Yang ketiga harus berakal. Harus apa? Berakal. Berakal ini tidak gila. Taib. Yang bertakwa. Bertakwa. Alas, orang bertakwa. Takwa ini artinya agamanya kuat. Yang kelima, alas, lepas dari khawarimil muru'. Khawarim ruah, hal yang menghancurkan wibawa beliau. Hal yang menghancurkan wibawa beliau. Wibawa ini tergantung masyarakat, adat. Tergantung masyarakat dan adat. Seperti apa? Sundawa. Kalau di sini Sundawa dengan ini, dengan secara terang ini, boleh atau tidak? Biasa. Kalau engkau pergi ke orang Arab, makan sama mereka, engkau sendawa, mereka akan memukul engkau. Faham? Pasti mukul. Ini sesuatu yang aneh sekali. Tidak boleh sama sekali. Harus engkau apa? Diam dan seperti ini. Tapi kalau engkau langsung sendawa seperti ini, aneh. Mereka tidak suka. Faham? Kebiasaan mereka di sana. Dan bukan kebiasaan mereka. Sebenarnya jika kita belajar tentang masalah muru'ah, wibawa ini dalam buku ahli ilm, mereka memasukkan ini dalam masalah muru'ah secara umum. Tapi karena di sini kebiasaan beda, paham? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Artinya jika saya dari Indonesia mau pergi ke, saya sekarang orang Indonesia kan, mau pergi ke masalah Makkah atau Madinah atau Mesir, mau menyebarkan ilmu di sana. Lalu saya minum kemudian sendawa terang. Lalu mereka akan meninggalkan majlis saya. Apa ini kalau orang ini kurang ajar? Lakukan ini di hadapan kita.
Paham? Sedangkan ini mubah, boleh di negeri saya, tapi tidak boleh di sana. Oleh kerana itu, di antara syarat orang yang da'i harus mengetahui kebiasaan setiap tempat yang beliau ini menyebarkan dakwah di sana. Kebiasaan. Paham? Contoh, saya datang di Indonesia. Sebelum saya orang di Indonesia, di sini kebiasaan mereka makan lontong. Saya usaha terus untuk makan lontong, tidak bisa. Kemana aja anda pergi, mereka mau kasih lontong. Maaf, tidak bisa. Aneh sekali, mereka tidak suka. Betul atau tidak? Supaya akan mudah, mereka harus apa? Saya harus apa? Memaksa diri untuk makan lontong. Baik. Ini namanya apa? Muru'ah, wibawa ikhwan. Di antara muru'ah ada banyak pekerjaan yang ulama berkata ini keluar dari muru'ah. Tidak boleh orang yang ingin wibawa dia kuat, tidak boleh dia mengerjakan berapa tugas ini. Seperti apa? Seperti tukang daging, namanya apa? Gazar. Tukang daging. Sebagian ulama berkata ini dahulu bukan sekarang. Ini merusakkan wibawa. Seperti tukang namanya bekam. Paham? Ini merusakkan wibawa. Ini di zaman dahulu, sekarang tidak ada masalah. Tukang bekam ini biasa, tukang daging juga ini biasa. Paham? Oleh kerana itu ini di masa ini tidak masuk, di masa dulu masuk. Faham ikhwani? Artinya orang adil harus mempunyai agama Islam, harus muslim, baligh, berakal, tidak gila. Kemudian orang bertakwa, agamanya kuat, dan orang memiliki wibawa, harga diri. Okey ikhwani? Taib. Apa jenis manusia terhadap masalah adalah? Jenis manusia terhadap adalah. Ada 3 jenis. Ada seorang adil. Ada seorang tidak adil. Ada seorang kita tidak mengetahui keadaannya apa. Tidak mengetahui keadaannya apa. Seorang masih ada waktu? Masih. 11 sekarang. Baik. Orang adil dan orang tidak adil dan orang yang kita tidak mengetahui apa kondisinya, apakah adil atau tidak. Namanya majhul, tidak dikenal atau mubham. Baik. Yang pertama adil. Yang pertama adil. Siapa orang adil? Yang memiliki 2 sifat. Yang pertama taqwa. Yang kedua wibawa. Sah? Ini orang adil, memiliki taqwa dan wibawa. Tapi jamil. Siapa itu orang tidak adil? Yang pertama orang kazzab. Orang yang berdusta. Tidak adil. Dan jika ada orang tidak adil, artinya hadisnya sangat limah. Sangat limah. Yang pertama orang kazzab yang berdusta. Orang kazzab ini ada banyak jenis. Kenapa dia kazzab? Ada banyak sebab juga. Paham? Mungkin dia seorang alim, tapi dia berdusta. Dia fikir berdustaan ini dia ambil pahala dari syariat. Dan dia berkata, saya berdusta untuk agama, bukan melawani agama. Niatnya bagus sekali, tapi amalannya apa? Buruk sekali. Ada banyak ahli ahwa namanya al-karramiyah, seperti al-asyairah namanya al-karramiyah. Di antara dasar mereka berkata, kaidah di antara agama mereka berkata apa? Wajib kita berdusta untuk agama. Untuk, paham, agama. Artinya dimaslahatkan agama. Seperti orang yang mendustakan banyak hadis palsu di dalam fadail surah Al-Quran.
yang saya sebut di sisi yang pertama. Membuat masalah hampir ratusan hadis di dalam fadail keutamaan surah-surah Al-Quran. Kenapa engkau lakukan ini? Saya melihat manusia mengabaikan Al-Quran, ingin mereka rujuk kepada Al-Quran. Apakah di dalam syariah tidak ada hadis-hadis menimbalikan mereka? Ada. Kenapa anda tidak menyebut hadis yang sah saja? Ya, karena hadis yang saya buat ini panas sekali. Karena itu banyak hadis palsu. Ini mempanaskan orang. Panaskan orang. Paham ikhwani? Ini masalah hadis palsu. Ketika hadis ada bahala luar biasa, amalan sedikit dari bahala al-warasah, ini salah satu tanda hadis ini palsu. Seperti kita akan sampaikan. Taib. Yang pertama al-kazzab, yang berdusta atas nama Nabi. Baik niatnya baik atau tidak, ini bukan masalah kita. Yang masalah kita dia berdusta atau tidak. Oke? Taib. Yang kedua, dituduh dengan dusta. Al-muttaham bil kadhib. Dituduh dengan apa? Dusta. Dia tidak berdusta atas nama Nabi. Tapi jika ada cerita biasa antara dia dan kawan, dia berdusta. Paham? Ini salah satunya. Atau dia sering meriwayatkan hadis-hadis yang munkar. Dan ulama di sini ragu apakah dia sebab hadis munkar ini atau yang lain. Mereka ragu. Lalu mereka kasih dia gelar muttaham bil kadhib, dituduh oleh kedustaan. Paham ikhwani? Dituduh oleh kedustaan dan kedustaan. Ini al-muttaham bil kadhib. Artinya al-muttaham bil kadhib dituduh dengan berdusta, ini dua macam. Yang pertama, yang dusta dengan cerita biasa, bukan cerita agama. Walaupun dengan cerita biasa, langsung kita apa? Menolak hadisnya. Kenapa? Dia tidak dusta dalam agama. Karena dusta ini seperti hal yang manis. Apa jaminan kita jika dia berdusta di antara masyarakat? Dia tidak akan berdusta antara Nabi. Ada kemungkinan langsung kita harus berhenti. Paham? Yang kedua, dia sering cerita hadis-hadis apa? Atau meriwayatkan hadis yang munkar, yang falsu, yang ini, yang itu. Lalu ulama di sini ragu apakah sebab kemunkaran hadis ini atau sebab kelemahan hadis ini, apakah beliau ini atau orang yang lain. Mereka tidak yakin, lalu mereka berhenti dan kasih dia gelar apa? Fulan ini dituduh dengan kedustaan. Ini namanya al-muttaham bil kadhib. Yang ketiga, as-sariq, pencuri. Seorang pencuri. As-sariq apa? Dia sariq apa? Uang betul-betul tidak. Dia mencuri hadis. Apakah ada bisa orang mencuri hadis? Ya, lebih jauh daripada mencuri beti-beti. Paham? Orang mencuri harta ini lebih ringan daripada orang mencuri hadis. Dahulu ikhwani di zaman riwayah, hal yang sangat dihargai bukan harta, tetapi hadis. Semua orang ingin memiliki hadis supaya dia akan masuk ke dalam sanad Nabi. Dia akan sebut namanya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang di abad 2 Hijriah, 1 Hijriah, 3 Hijriah, semua orang ingin sekali dia bersanad, walaupun satu riwayat saja. Paham? Lalu hal yang sangat dihargai yaitu apa? Hadis. Lalu ada orang dia tidak ada semangat untuk berjalan, untuk duduk di majelis ilmu, tapi dia ingin sekali dia mentahdis hadis. Lalu dia pergi kepada orang yang rajin, dia mencuri kitabnya. Mencuri apa? Kitabnya yang ada dalamnya apa? Hadis yang dia tulis. Kemudian menisbatkan hadis ini kepada dirinya. Ini namanya apa? Mencuri hadis. Paham ikhwani? Lalu hadisnya atau dia tidak mempunyai adalah, agama tidak, atau lima sekali. Namanya pencuri. Yang keempat, ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Al-mubtada'. Al-mubtada' ikhwani, tidak semua orang yang mubtada' hadisnya ditolak. Tapi ulama berkata, jika dia mubtada' ahli bid'ah, tapi dia jujur,
dia jujur, tidak berdusta, agamanya kuat selain masalah bid'ah ini, dan hadis ini tidak menuatkan bid'ahnya, tidak satu judul sama bid'ahnya. Contoh, orang mubtadi' bid'ah qadariyah, di masalah qadariyah. Okey? Apakah hadis ini menuatkan bid'ah beliau atau tidak? Tidak. Apakah beliau jujur atau tidak? Jujur. Maka mereka langsung apa? Menerima hadisnya. Dan ini banyak dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, orang qadariyah dan yang lain, faham? Lalu mereka apa? Lalu mereka menerima hadisnya. Jika dia jujur, tidak berdusta, jika hadis ini tidak di dalam apa? Bid'ah beliau. Dan ada syarat yang lain, jika dia tidak pemimpin, tidak kebala di dalam bid'ah ini, tidak masalah ini menyebarkan, tidak salah satu guru besar selalu bikin pendapat untuk masalah bid'ah ini. Faham? Jika ada syarat ini terkumpul, maka orang walaupun ahli bid'ah, mereka menerima hadisnya. Kecuali orang Rafidah tidak menerima hadisnya sama sekali. Karena Rafidah ini di antara agama mereka, mereka harus apa? Berdusta. Mereka bertaqarrub kepada Allah dengan kedustaan. Namanya taqiyah. Okey ikhwani, kita akan berhenti dalam masalah ini. Mudah-mudahan apa yang kita sudah sampaikan ini sudah jelas, fahami, akan bermanfaat untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.